said no, onion. Right now, her rules supersede the state. I'm coming. Get this to my doctor. Hi, Tammy. You think you can break up with me? Di kota New York, Amerika Serikat, pekerjaan sebagai asisten pribadi bos sangat berat. Mereka dituntut bekerja siang malam tanpa henti. Harus standby 24 jam, bahkan harus mengerjakan pekerjaan yang bukan tugas mereka. Begitulah yang dirasakan oleh cewek cantik bernama Harper ini. Harper adalah asisten pribadi bos jutek dan galak bernama Christine di suatu perusahaan situs berita olahraga terkenal. Malam itu seperti biasa, Harper harus lembur karena dia tak boleh pulang sebelum bosnya pulang. Christine lalu menyuruh Harper beli makan. Dengan sigap, Harper langsung memesan makanan lewat GoFood. Sementara di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Charlie sedang menunggu bosnya rapat. Sama seperti Harper, Charlie ini juga asisten pribadi. Bosnya adalah seorang pengusaha kaya bernama Rick. Waktu lagi nunggu si bos, pacar Charlie yang bernama Susan menelpon. Malam ini sebenarnya Charlie dan Susan udah janjian mau pergi kencan, tapi gara-gara harus lembur, rencana itu jadi berantakan. Setelah urusan Rick selesai, mereka berdua kemudian kembali ke kantor. Di sana Charlie memberitahu tadi siang mantan istri Rick nelpon ngasih kabar kalau dia mau nikah lagi. Rick pun kesal. Sambil terus ngomel-ngomel, Rick minta Charlie beli makan malam. Mendengar itu, Charlie bingung di mana cari restoran yang masih buka larut malam begini. Tapi karena perintah bos hukumnya wajib, mau nggak mau Charlie bergegas pergi. Di lobi gedung, kebetulan dia melihat Harper sedang berdebat dengan kurir makanan. Dari obrolan mereka, Charlie tahu kalau Harper lupa bawa uang cash buat bayar makanannya. Sedangkan si kurir nggak mau terima pembayaran lewat transfer, cuma mau cash. Charlie pun membuat kesepakatan. Dia bayarin cash makanannya asalkan Harper mau bagi dua buat bosnya juga. Karena nggak punya pilihan lain, Harper setuju. Jadi Charlie dan Harper ini kerja di satu gedung yang sama, cuma beda lantai aja. Perusahaan Christine di lantai 2, perusahaan Rick lantai 4. Keesokan harinya di kantor, Charlie minta tolong ke anak magang untuk menggantikan pekerjaannya sebentar agar dia bisa makan siang sama pacarnya. Charlie menjelaskan kerjaannya gampang banget kok. Dia cuma perlu ikut kemanapun Rick pergi. Jangan melamun, jangan izin ngencing, jangan bersin, kalau perlu jangan nafas. Dan yang terpenting, jangan bahas apapun yang berhubungan sama mantan istri Rick. Tapi baru juga mau pergi, mendadak Charlie mendengar suara teriakan Rick. Ternyata tuh anak magang malah ngasih undangan pernikahan mantan istri Rick. Akibat kejadian itu, si anak magang pun dipecat. Lagi-lagi rencana Charlie dan Susan batal. Malamnya seperti biasa, Harper lembur. Ketika sedang bekerja, ada tamu baru keluar dari ruangan Christine bilang kalau Christine adalah bos yang sangat baik. Harper sangat beruntung bisa kerja jadi asisten pribadinya. Mendengar ucapan barusan, Harper cuma bisa senyum sambil istighfar. Harper kemudian pergi ke kantor Charlie untuk ganti uang makanan kemarin. Dia di situ curhat. Dia lelah setiap hari harus lembur sampai larut malam nemenin bosnya kerja. Padahal Harper juga pengen main jalan-jalan cari cowok kayak temen-temennya. Apalagi karena jadwal kerjanya yang terlalu padat, dia jadi tak pernah punya waktu untuk mengerjakan cita-citanya menjadi penulis artikel. Charlie yang merasa nasib mereka sama pun ikut curhat. Gara-gara sibuk kerja, dia tak pernah bisa punya waktu berduaan sama pacarnya. Di tengah obrolan, Harper dapat ide. Gimana kalau mereka berdua membuat Rick dan Christine saling jatuh cinta? Selama ini sikap kedua bos mereka galak mungkin karena terlalu stres kerja.
Jika orang sedang jatuh cinta, pasti hidup akan lebih berwarna. Christine dan Rick nggak akan stres kerja lagi, nggak akan lembur lagi, nggak bakal marah-marah. Pekerjaan akan berkurang dan asisten pribadi seperti mereka jadi bisa punya banyak waktu luang. Namun Charlie justru mentertawakan ide gila Harper itu. Besoknya Harper menunjukkan jadwal Christine selama sebulan serta daftar apa aja yang disukai dan tak disukai Christine, sambil bilang kalau mereka berdua tahu kesukaan bos mereka. Bila bekerja sama, maka rencana perjodohan ini pasti akan berhasil. Charlie di situ kaget. Dia tak menyangka ternyata rencana gila Harper kemarin serius. Namun meski sudah diyakinkan panjang lebar, Charlie tetap tak mau. Charlie lalu pergi ke pertunjukan drama sekolah anak Rick. Tak lama kemudian Susan datang. Karena jadwal yang padat, Charlie terpaksa mengajak Susan kencan nontonin drama anak Rick ini agar bisa sekalian kerja. Dengan muka bete, Susan bertanya kenapa Charlie mengajaknya ke sini, padahal dia berharap bisa makan siang romantis di restoran mewah. Melihat pacarnya mau pergi, Charlie mencoba membujuk. Ia menjelaskan sebentar lagi dia akan naik jabatan, naik gaji, dan punya banyak waktu luang. Mendengar kabar kenaikan jabatan barusan, Susan gak jadi pergi. Saat Rick datang, lalu mereka menonton drama anak Rick. Charlie terdiam merenung. Dia merasa jika seperti ini terus, maka hubungannya dengan Susan akan terancam. Selesai acara, Charlie pun menemui Harper kemudian berkata bahwa dia ikut rencana Harper. Sepulang kerja, mereka berdua mulai menyusun skenario bagaimana caranya menjodohkan kedua bos mereka. Setelah diskusi panjang, Charlie dan Harper akhirnya sepakat untuk mempertemukan bos mereka di dalam lift yang error. Keesokan harinya, dengan bantuan petugas gedung, rencana perjodohan dalam lift pun dimulai. Tapi pas Christine sama Rick masuk lift, tiba-tiba ada petugas paket ikut masuk. Oh my God. Let it go, Rick. Let it go. What is he doing? What are you doing? Stop that right now. I need to be free of this. Maybe we can make a rope. What are you ringing? I gotta pee. Don't pee. If you pee, I will end your life. Oh. Do not pee in there. Do not pee in the... Rencana gagal total. Di kantor, Harper masih belum menyerah. Ia memberitahu Christine kalau cowok yang tadi kejebak lift bareng minta nomor telepon Christine. Harper bilang cowok itu namanya Rick dan dia adalah seorang pengusaha sukses. Di sisi lain, Charlie juga melakukan hal yang sama. Ketika dapat waktu senggang, Charlie buru-buru menelpon Harper untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Harper memberitahu besok Christine dan Rick punya jadwal yang sama, yaitu menonton pertandingan baseball. Tugas mereka berdua hanya harus mengatur agar tempat duduk bos mereka berdekatan. Esok hari di lapangan baseball, Harper membayar petugas untuk mengarahkan kamera ke arah Christine dan Rick saat momen kiss cam nanti. Jadi di setiap jeda pertandingan baseball, biasanya panitia membuat acara hiburan agar penonton gak bete nungguin babak selanjutnya. Ada adu joget, ada juga yang namanya kiss cam. Kiss cam itu kalau ada dua orang penonton tersorot kamera, maka mereka harus berciuman. Sepanjang pertandingan, Harper dan Charlie terus mengawasi bangku bos mereka dari kejauhan. Di tengah pertandingan, Charlie iseng membuatkan Harper akun Tinder atau aplikasi kencan online, lalu memfotonya untuk foto profil sambil bilang kalau cowok akan tertarik sama cewek yang suka olahraga. Waktu Christine datang, sekarang hanya tinggal menunggu momen kiss cam. Oh yeah! Oh my God. Look
Kirsten and Rick. No, we're not together. We're just. Nice of news then. No need to be shy. Oh my God. Give them a little bit more time. I know, Alex. And a kiss for Mom. And back to our first couple. Kiss, kiss! It's the law! Kiss, kiss, kiss! Popcorn or something? Akhirnya rencana penjomblangan sukses. Charlie dan Harper sangat senang sebentar lagi mereka berdua bisa bebas. Keesokan harinya saat Harper sampai kantor, dia bingung kenapa Christine belum datang padahal biasanya bosnya orang paling pertama datang. Tak hanya Christine tapi Rick juga sama. Beberapa jam kemudian barulah dua bos itu datang. Dalam ruangan, Christine bertingkah sangat aneh. Dia ketawa sendiri sambil ngomongin cowok seperti sedang jatuh cinta. Siangnya, Harper memberitahu Charlie kalau hari ini dia pulang cepat karena Christine sedang pergi. Ternyata Charlie juga sama. Ini pertama kalinya mereka bisa pulang lebih cepat dari para karyawan lain. Sebelum pulang, Harper berterima kasih berkat akun Tinder yang Charlie buatkan kemarin. Dia jadi dapat kenalan cowok keren dan malam ini rencananya dia sama tuh cowok mau kencan. Mendengar itu, Charlie ikut senang. Esok hari di kantor, Christine mendadak marah-marah kenapa teleponnya nggak bunyi. Awalnya Harper bingung karena telepon Christine baik-baik aja, nggak rusak sama sekali. Tapi seketika dia sadar Christine sedang marah gara-gara Rick nggak nelpon dia. Harper segera menyuruh Charlie membujuk Rick untuk menghubungi Christine. Waktu Rick menelpon, Christine langsung bahagia. Besoknya Charlie mendengar Rick sedang curhat sama temennya. Rick bilang kalau dia suka sama cewek yang dandan cantik dan pakai baju feminim. Waktu jam istirahat, Charlie memberitahu Harper informasi tadi. Harper kemudian membuatkan jadwal agar Christine mau pergi ke salon. Hari demi hari, Harper dan Charlie terus bekerja sama berusaha membantu agar kedua bos mereka semakin dekat. That one. He's an ass man. The second kind matters more. Taking the rest of the day. Kisah yang menarik bukan? Oke teman-teman, udah lama Mimin gak nyapa kalian. Biasanya di awal video langsung mulai cerita, di akhir langsung penutupan tanpa sempet nyapa. Sebelum lanjut cerita, Mimin cuma mau jawab pertanyaan yang akhir-akhir ini sering banget kalian tanyain di kolom komentar. Min, epikologi channel Mimin juga atau bukan? Jawabannya bukan. Mimin udah coba hubungin pihak epikologinya di kolom komentar di videonya, tapi kayaknya komentar Mimin langsung dihapus. Mimin coba DM ke Instagram juga udah berbulan-bulan gak ada respon. Jadi ya udah, Mimin cuma bisa istighfar. Masalah plagiat atau bukannya silahkan kalian sendiri yang nilai. Semoga penjelasan ini bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Buat kamu yang udah tidur, Mimin ucapin selamat tidur. Buat yang masih belum ngantuk, yuk kita lanjut lagi. Namun rencana tak selalu berjalan lancar. Suatu hari ketika Charlie baru sampai kantor, dia melihat Rick sedang mengamuk menghancurkan barang-barang. Pas mau buka laptop, Rick kesal kenapa password laptopnya salah terus. Dia pun tambah ngamuk terus ngancurin laptopnya. Padahal tuh laptop sebenarnya punya Charlie. Tak hanya Rick, Christine juga datang ke kantor dengan dandanan berantakan seperti habis nangis. Sambil marah-marah gak jelas, Christine bilang kalau dia adalah wanita karir sukses yang gak butuh cowok manja. Harper hanya bisa diam mendengarkan omelan bosnya. Dia yakin Christine dan Rick lagi berantem. Malam hari sepulang kerja, Harper menemui Charlie.
Melihat ekspresi frustasi Charlie dan kondisi kantor yang berantakan, Harper tahu sepanjang hari ini Charlie kena omel juga. Charlie bilang malam ini dia tak boleh pulang dulu sebelum membuatkan proyek tugas sekolah anak Rick yang tadi siang ikut dihancurkan Rick. Demi melepas stres, mereka berdua memutuskan menginap di kantor. Sambil mengerjakan tugas sekolah, Charlie curhat. Sebenarnya dia udah nggak tahan kerja sama bos galak kayak Rick. Tapi dia juga nggak mau resign karena Rick pernah janji sebentar lagi akan menaikkan jabatannya. Harper juga ikut curhat. Dulu saat masih kuliah, dia pernah tersentuh membaca artikel tulisan seorang penulis hebat. Semenjak itu, dia bercita-cita ingin menjadi penulis juga agar bisa seperti penulis idolanya. Namun karena terlalu sibuk, dia jadi tak sempat menulis satupun artikel. Mendengar itu, Charlie memberi semangat. Mereka berdua pun menghabiskan malam bersama di kantor sambil saling bercerita tentang kisah kehidupan mereka masing-masing. Keesokan paginya, Charlie memberikan tugas sekolah untuk anak Rick yang dia dan Harper buat tadi malam. Malam hari saat kembali ke kantor, Charlie bingung melihat Rick mabuk parah. Rick lalu mengajak Charlie minum bersama di ruangannya. Di dalam, untuk pertama kalinya, sang bos galak dan perfeksionis itu curhat. Ia mencurahkan seluruh isi hatinya pada Charlie. Rick tak mengerti bagaimana caranya menghadapi seorang cewek. Dia cerita kemarin waktu lagi makan siang bareng di restoran, Christine ngambek cuma gara-gara hal sepele. Charlie pun menasehati kenapa nggak coba minta maaf aja. Tapi Rick menolak karena dia ngerasa nggak salah apa-apa. Charlie bilang minta maaf bukanlah untuk membuktikan siapa yang salah atau benar. Tapi tujuan minta maaf adalah untuk menyelesaikan masalah. Mendengar nasihat barusan, tanpa pikir panjang, malam itu juga Rick langsung pergi ke kantor Christine. Harper yang masih di kantor lalu buru-buru sembunyi dan berusaha kabur. Dalam ruangan Christine, meski gugup, Rick berusaha mengucapkan kata maaf. Karena tersentuh, Christine pun memaafkan. Semenjak itu, hubungan mereka berdua akhirnya kembali membaik. Beberapa waktu kemudian, Harper dan Charlie jadi punya banyak waktu luang lagi untuk kehidupan pribadi mereka. Di apartemen, Charlie memperkenalkan Harper ke teman sekamarnya. Namun melihat mereka cepat akrab, Charlie merasa sedikit cemburu. Charlie lalu bertanya kenapa hari ini Harper dandan cantik banget. Harper bilang nanti malam dia mau kondangan ke pesta pernikahan sahabatnya. Dia kesini cuma mau ngasih kabar kalau Christine dan Rick sekarang lagi kencan keluar kota. Jadi mereka berdua bisa bebas. Karena kebetulan Charlie, Susan, dan temannya mau pesta, dia pun mengajak Harper ikut. Sesampainya di tempat pesta, ketika bertemu, Susan langsung memeluk Charlie di hadapan Harper. Sepanjang pesta, melihat Charlie bersama Susan, Harper merasa sedikit cemburu. Waktu main game, gantian Charlie yang cemburu karena Harper dan temannya terlalu dekat. Tak lama kemudian, selesai main game, Harper curhat kalau sebenarnya dia baru aja putus. Harper sedih padahal pacarnya udah janji mau datang kondangan bersama ke pesta pernikahan sahabatnya. Mendengar itu, karena nanti malam senggang, Charlie pun menawarkan diri untuk menemani Harper kondangan. Toh sekarang Susan juga sedang sibuk dengan pria lain. Malamnya di acara pernikahan, Harper memperkenalkan Charlie ke sahabatnya. Semua orang lalu berpesta dan joget bareng. Di tengah keseruan, mendadak lagu berganti menjadi lagu romantis. Charlie kemudian mengajak Harper berdansa. Sambil berdansa, mereka berdua saling bercerita tentang indahnya kisah cinta orang-orang. Harper iri dengan kisah cinta sahabatnya, bahkan sekarang dia juga iri dengan kisah cinta bosnya.
Begitupun Charlie. Charlie sadar selama ini dia hanya bucin sendirian, sedangkan Susan tak pernah tulus mencintainya. Cepat atau lambat, dia yakin pasti Susan akan memutuskannya jika sudah dapat pria lain yang lebih kaya dan mapan. Mereka berdua berharap suatu saat nanti mereka bisa sama-sama menemukan pasangan yang cocok dan bisa menerima kekurangan masing-masing. Selesai dansa, Harper pamit pulang ke sahabatnya. Di jalan, Charlie membeli pizza murah lalu mengajak Harper mampir ke apartemen untuk makan bareng. Sesampainya di apartemen, waktu baru buka pintu, Charlie langsung nutup pintu lagi karena ternyata temannya lagi sama pacarnya di ruang tamu. Charlie pun ngajak Harper manjat ke kamarnya lewat jendela luar. Setelah berhasil masuk kamar, mereka berdua akhirnya bisa menikmati pizza bersama. Meski hanya pizza murah, tapi terasa begitu nikmat. Bahkan Harper sampai bilang kalau pizza murah ini adalah pizza terenak dalam hidupnya. Melihat kesederhanaan dan kecantikan Harper, Charlie terpesona. Di momen itu, karena terbawa suasana, mereka berdua nyaris berciuman. Namun Harper sadar Charlie sudah punya pacar dan dia tak ingin menghancurkan hubungan Charlie. Harper pun minta 2 potong pizza, kemudian buru-buru pamit pulang. But I'm still thinking of you. Keesokan paginya, Charlie dan Harper dipanggil ke ruangan Christine. Di dalam, mereka berdua pura-pura nggak kenal. Rick lalu menyuruh mereka saling kenalan karena sebentar lagi mereka akan lebih sering bertemu. Harper di situ bingung apa maksudnya. Dengan gembira, Rick mengabarkan bahwa dia dan Christine minggu depan akan menikah. Christine juga bilang mulai sekarang dia akan memberikan waktu agar Harper bisa mulai menulis artikelnya sendiri. Mendengar itu, Harper senang akhirnya dia bisa punya waktu untuk mulai mengerjakan cita-citanya menjadi penulis. Karena tak mau kalah, Rick juga mengatakan kalau mulai besok dia akan menaikkan jabatan Charlie. Ketika keluar, mereka berdua sangat senang sampai berpelukan. Di tengah kegembiraan, Rick memanggil Charlie ikut pergi bersamanya, sementara Christine memanggil Harper ke ruangannya. Di dalam, Christine berterima kasih atas kerja keras Harper. Baginya, Harper adalah asisten terbaik yang pernah dia miliki. Christine berkata, sebenarnya selama ini dia sengaja bersikap tegas bahkan galak agar Harper bisa menjadi wanita tangguh. Christine bisa melihat potensi dalam diri Harper dan dia yakin suatu saat nanti Harper pasti bisa sukses sepertinya. Harper pun tersentuh. Sore hari, Harper menemui Charlie di kantornya. Harper senang rencana menjodohkan kedua bos mereka berhasil. Ia cerita dulu alasan dia melamar kerja menjadi asisten karena Christine adalah idolanya. Harper ingin sekali menjadi penulis artikel hebat seperti Christine. Ia berharap semoga hubungan bosnya bisa terus berjalan lancar. Mungkin awalnya semua ini dia lakukan hanya demi bisa bebas. Tapi kini setelah melihat bagaimana raut wajah bahagia Christine, Harper jadi merasa ikut bahagia dan tak ingin mengecewakannya. Mendengar cerita barusan, anehnya ekspresi Charlie justru terlihat seperti panik. Besoknya Charlie menelpon minta bantuan Harper memilihkan cincin nikah yang bagus untuk Christine. Harper pun bersedia membantu. Sebelum menyusul ke toko perhiasan, Charlie minta tolong Harper mampir dulu ke kantor sebentar untuk mengambilkan kartu kredit di meja kerjanya. Di kantor, saat mengambil kartu kredit, Harper tak sengaja mendengar dari dalam ruangan Rick. Rick sedang menelpon seorang wanita dan menggodanya dengan kata-kata rayuan mesra.
Awalnya Harper mengira itu Christine. Namun ketika dia menguping lewat saluran telepon di meja Charlie, ternyata suara wanita lain. Di toko perhiasan, Harper meluapkan kekecewaannya. Kenapa selama ini Charlie berbohong? Kenapa tak memberitahu kalau Rick pria brengsek? Charlie di situ berusaha menenangkan dengan bilang semua akan baik-baik aja. Yang perlu mereka berdua lakukan hanyalah tetap menjalankan rencana awal. Mendengar itu, Harper makin kecewa bagaimana bisa hanya demi naik jabatan Charlie tega membiarkan Christine menikahi pria playboy yang nanti akan menyakiti hatinya. Bagi Harper, Charlie jauh lebih brengsek dari Rick. Dengan mata berkaca-kaca, dia pergi dari sana. Harper lalu menemui Christine dan memberitahu semuanya. Dia berdua bersama Charlie lah yang selama ini bekerja sama menjodohkan Christine dengan Rick. Dari mulai terjebak di lift, kiss cam, bunga, pokoknya semuanya adalah settingannya. Namun sekarang Harper sadar Rick bukanlah pria baik-baik. Dia memohon agar Christine membatalkan pernikahan mereka. Harper juga memberitahu tentang apa yang dia dengar di kantor Rick tadi. Sayangnya meski telah diyakinkan, Christine lebih memilih percaya pada Rick dan justru malah mengusir dan memecat Harper. Sore harinya di kantor, Charlie yang merasa bersalah mencoba menghubungi Harper untuk minta maaf. Tapi ternyata yang mengangkat teleponnya bukan Harper. Charlie di situ sadar Harper pasti telah dipecat. Be better. Thought the market cap was overvalued, but hari-hari berlalu. Hari ini tepat sebulan Harper menganggur. Waktu sahabat Harper datang berkunjung, dia kaget melihat apartemen berantakan dan kondisi Harper yang frustasi parah. Walaupun sekarang punya waktu sangat luang, tapi dia tetap kesulitan menulis satu artikel pun gara-gara pikirannya sedang kalut. Sang sahabat lalu memukulinya agar sadar bahwa Harper tak boleh begini terus. Bila tulisan artikel Harper jelek, kenapa nggak tulis saja artikel terjelek sepanjang sejarah? Mendengar itu, seketika Harper kembali bersemangat dan langsung pergi ke kafe untuk menulis. Sementara di sisi lain, terlihat Charlie sedang mengajak Susan makan romantis di restoran mewah. Charlie cerita malam ini dia bisa menghabiskan waktu bersama Susan karena sekarang bosnya sedang dalam perjalanan untuk menikah di luar negeri. Semenjak naik jabatan dan naik gaji, Susan jadi makin cinta sama si Charlie. Susan juga mengatakan steak di restoran mewah ini adalah makanan terenak dalam hidupnya. Mendengar kalimat tersebut, seketika Charlie terdiam. Charlie lalu berkata bahwa makanan terenak dalam hidupnya adalah pizza murah yang dia makan sambil duduk lesehan di lantai setelah naik tangga darurat dan masuk kamar lewat jendela. Charlie di situ bertanya, mereka berdua tak pernah mengobrol apapun. Di mata Susan yang terpenting hanya harta aja. Susan tak pernah tahu apa makanan favoritnya serta di mana tempat kesukaannya. Namun Susan yang tak peduli pertanyaan bodoh itu pun menyuruh Charlie jangan berisik. Sambil istighfar dalam hati, Charlie bilang mulai detik ini hubungan mereka berakhir. Ia lalu bergegas lari secepat mungkin menuju bandara. Sesampainya di bandara, waktu bertemu Christine dan Rick, Charlie langsung berteriak meminta Christine jangan menikahi pria brengsek itu. Apa yang Harper ucapkan benar. Christine hanyalah satu dari sekian banyak wanita simpanan Rick. Selama ini Harper selalu cerita tentang bagaimana dia sangat mengagumi sifat Christine yang tangguh dan tak pernah bergantung pada orang lain. Jadi jangan bergantung pada pria itu. Christine di situ terdiam lalu bertanya pada Rick apa makanan dan di mana tempat favoritnya.
Rick tak bisa menjawab. Karena selama pacaran, Rick selalu memanggil Christine dengan sebutan Kiki. Christine pun bertanya siapa nama aslinya. Dengan penuh percaya diri, Rick menjawab, Kirsten. Christine kemudian pergi dan membatalkan pernikahannya. Setelah berhasil menyelamatkan Christine, Charlie senang sekaligus sedih. Dia tak sedih karena dipecat, tapi dia sedih karena tak bisa merayakan keberhasilan ini bersama Harper. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan tulisan, Harper pergi ke kantor untuk menunjukkan tulisannya itu pada Christine. Ketika bertemu, tiba-tiba Christine minta maaf, lalu memohon agar Harper mau bekerja menjadi asistennya lagi. Karena semenjak Harper pergi, 1 bulan ini Christine udah berkali-kali gonta-ganti asisten dan masih belum nemu yang cocok. Mendengar tawaran itu, dengan senang hati Harper menolak. Mulai sekarang, Harper ingin lebih fokus meraih cita-citanya menjadi penulis artikel. Karena tersinggung, Christine pun mecat Harper lagi padahal dia udah dipecat. Christine lalu meminta Harper menunjukkan tulisannya. Alhamdulillahnya, Christine suka bahkan mau membantu menerbitkannya. Setelah urusan selesai, waktu mau pulang, Harper melihat Charlie sedang menunggu di luar gedung. Mereka berdua sama-sama bingung. Charlie bilang kalau Christine lah yang menelpon dan menyuruhnya ke sana. Ternyata sekarang gantian mereka berdua yang Christine jodohkan. Di momen itu, Charlie minta maaf bila dia terlambat sadar. Tapi Harper tak perlu khawatir karena dia telah memperbaiki semuanya. Ia juga menceritakan kejadian di bandara kemarin malam. Kini Charlie dapat pekerjaan baru di tempat lain. Meski di usianya yang sudah 28 tahun ini, dia harus merintis karir dari awal lagi. Tapi Charlie merasa jauh lebih bahagia dan bisa mulai menemukan hal-hal yang dia sukai. Seperti Harper. Charlie menyukai Harper. Sangat suka. Mudah baginya mendapatkan Harper, namun untuk memenangkan hatinya sangat sulit. Itulah kenapa di matanya Harper adalah wanita yang berharga. Mendengar itu, sambil tersenyum, Harper bertanya apa makanan favoritnya dan di mana tempat kesukaannya. Dengan mudah, Charlie menjawab 2 pertanyaan itu sedetail mungkin. Dan mereka berdua pun akhirnya berciuman. Film berakhir. Yesterday I lost the battle, trying at all costs, oh, to keep you, baby. Oh, to keep you, baby. Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Love me, hold me, need me, like the way you used to do when it was just me and you. Don't go, I need you, I'll never mislead you. Give this love another chance. Take my hand and let me have this dance. Tomorrow is another day, so sit around and waste away without you, baby. Oh, without you, baby. My life used to be in blue, now it's mostly filled with gloom. I miss you, baby. Yeah, I miss you, baby. I
I said goodbye